Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita studi kristalisasi. Dan ini masih di kitab Esra dan Nehemia. Sudah tema yang kelima kita ambil, yaitu dari pasal 3. Kita lihat di sini cerita mengenai pembangunan mezbah dan peletakan dasar bait suci. Jadi kita tahu ceritanya ini ada rombongan pertama daripada orang buangan yang dari Babel datang ke Yerusalem. Itu yang dipimpin oleh Zerubabel dan Imam Yesua, ya. Ada kurang lebih hampir 50.000 orang. Itu masih minoritas ya dibanding dengan mereka yang tinggal di Babel, ya, dengan hampir barangkali ada 1 atau ratusan ribu lah ya, barangkali itu 1 juta lebih, karena waktu hitung Daud hitung itu hampir 3 juta orang Israel. Jadi mereka berangkat ya, rombongan pertama untuk membangun bait suci ya, Zerubabel dan rombongannya itu. Nanti yang kedua ada rombongan Esra, itu dia mengajari Taurat Tuhan. Baru 80-70 tahun kemudian ya, baru kemudian kurang lebih ya 12 atau 13 tahun kemudian datang Nehemia. Nah, ini yang pertama kita melihat bahwa kondisi pada waktu itu bait suci ya udah hancur ya. Nebukadnezar menghancurkan itu bait suci, rumah-rumah orang di tanah, juga rumah-rumah yang orang-orang kaya, dan juga tembok hancur semua. Nah, mereka bangun di sini mezbah hanya untuk tempat korban bakaran. Ya, dikatakan di sini mereka bangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran, ayat 2. Tapi korban bakarannya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Sekalipun mereka hanya membangun mezbah aja, peletakan dasar bait sucinya belum. Baru mezbah saja untuk memberi korban persembahan ya, yang mereka sesuaikan itu dengan aturan. Korban bakaran itu ada pagi, ada petang. Karena begini, ketika mereka pulang, mereka hanya membawa perabotan yang kalau saya melihat hanya bokor-bokor ya, hanya pisau-pisau. Sangat sedikit ya, piala-piala, sangat sedikit sekali ya. Perabot itu, bait suci itu kita tahu yang punya Musa aja. Itu ada di situ mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, itu yang bagian luar. Bagian dalamnya ruang kudus itu ada kandil, meja roti sajian, ada dupa. Mezbah ya, dupa itu. Kemudian masuk lagi di sana ada tabut ya. Itu sama sekali tidak ada lagi. Ya, ketika mereka pulang itu hanya membawa barang-barang, kita sudah bahas kemarin ya, perabot itu. Sementara simbol daripada perabot itu adalah pengalaman rohani. Kalau kita melihat nanti di dalam konteks Perjanjian Baru, perabot-perabot bait suci itu merupakan simbol daripada pengalaman-pengalaman rohani. Misalnya yang di sini mezbah itu ya, korban bakaran itu penebusan, itu tembaga ya, penebusan Kristus. Masuk bejana pembasuhan itu roh pemberi hayat, air hidup membasuh gitu. Masuk lagi ke sana, ada lagi kandil, itu pengalaman bersama dengan karunia Roh Kudus. Ada meja roti sajian, pengabdian, ada mezbah dupa dan sebagainya. Itu sama sekali sudah hilang ya, sudah hancur itu ya. Dan mereka hanya membangun mezbah saja sebagai tempat. Hanya memang tepat ya, mezbah itu dibangun di tempatnya yang sebenarnya. Kemudian pengaturan korban bakarannya juga sesuai aturan. Sudah merosot sama sekali, merosot jauh sekali ya, ditimbang. Makanya ketika peletakan dasar bait suci itu ya, di pasal ini juga, itu para tua-tua yang pernah melihat rumah yang dibangun Salomo. Ini dibangun Salomo lebih besar, lebih megah. Bahkan bejana pembasuhan misalnya bisa 10 kandil, dibikin 10, diperluas gitu ya. Itu mereka waktu melihat dasar rumah Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan tentunya, itu para tua-tua katakan di sini yang pernah melihat ayat 12 ya, yang pernah melihat rumah yang dahulu, maksudnya bait suci yang dahulu,
menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang yang bersorak, yang lahir di Babel itu, yang gak pernah melihat itu, dia malah bersorak-sorai, nyaring dengan gembira gitu ya, karena mereka sudah dari pembuangan di Babel, mereka di sana itu jelas ya tetap tidak bisa ibadah seperti hanya ada di sinagoga-sinagoga aja, dan mereka nggak bangun bait suci ya. Kalau dalam konteks sekarang itu di dunia kekristenan nggak bisa bangun gereja di situ ya. Harus orang keluar dari situ dan membangun sesuai dengan aturan. Karena dalam dunia kekristenan aturannya pun nggak jelas, aturan keimamannya nggak jelas. Apakah aturan Harun atau aturan Melkisedek ya? Kan campur aduk jelas itu. Jadi orang-orang yang nggak ngelihat yang rumah yang dahulu ya memang bersorak-sorai, dia teriak ya. Tapi yang sudah pernah melihat kemuliaan bait suci yang lalu itu, itu mereka menangis. Karena udah campur ya, udah suaranya nggak kedengaran. Mana nggak bisa dibedain lagi ya. Nah mari kita langsung aja ke ke aplikasinya ini. Apa makna daripada ya korban bakaran? Tentu kita tahu pengalaman rohani ya. Tapi inilah peletakan dasar bait suci ini nih ya. Karena bait suci itu adalah kita. Di dalam konteks perjanjian baru, bait suci itu, rumah Tuhan itu adalah kita, orang ya. Bagaimana ini? Atau gereja lah, gereja ya. Gereja itu kan orang ya. Nah, kita akan melihat membangun gereja atau meletakkan dasarnya dulu. Nggak bisa langsung kumpulin orang itu ya. Langsung bangun seperti dalam dunia kekristenan ya. Khotbah, bangun, penginjilan, dibangun orang itu harus ada aturannya. Dasar bait suci atau dasar gereja itu diletakkan itu atas dasar apa? Jangan main asal kumpulin khotbah, kumpulin orang, bangun organisasi, bangun gedung, itu dibilang gereja. Nggak bisa begitu. Batu-batu hidup itu kalau nggak disusun dengan benar, itu bukannya bangunan, itu puing-puing. Saudara bayangin ya, tiap orang Kristen itu kita simbolkanlah dulu batu. Memang benar, kamu adalah batu hidup. Ya, kayak saudara membayangkan bangunan. Bertumpuklah batu-batu itu tanpa suatu keteraturan. Batu-batu ya, juga kayu-kayu ya, buat kusen ya, apa semuanya peralatan-peralatan lah. Bertumpuk begitu itu walaupun jumlahnya 2.000, 3.000 batu, itu bukanlah langsung kita bilang oh itu gereja. Karena gereja itu harus ada aturannya. Makanya kita merujuk kepada gereja mula-mula ya. Kalau mau tahu, karena Yesus bilang gini, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, coba dulu langsung aja kita baca ya. Karena supaya kita tahu yang dibangun para pemimpin denominasi itu bukan gereja. Udah jelas itu. Karena mereka bangun gak jelas aturannya. Aturan Harun, imamannya dulu ya kita bicara. Aturan Harun atau Melkisedek. Gak jelas. Terus dasar peletakannya itu, coba dulu kita lihat di sini ya. Karena yang dibangun Yesus itu beda. Hasilnya yang dibangun Yesus itulah gereja mula-mula, organisme itu. Hasil yang dibangun para pemimpin di dalam dunia kekristenan itulah denominasi. Beda sekali. Beda sekali ya. Makanya kalau orang yang sudah pernah melihat, artinya sudah dibukakan oleh Tuhan, mendapat kasih karunia untuk melihat gereja yang adalah organisme, itu pasti nangis ketika di dalam dunia kekristenan, bukannya bersorak-sorai. Ya karena kalau orang yang nggak pernah melihat, nggak pernah diwahyukan apa itu gereja, mereka akan berteriak, bersukacita, gembira ketika melihat besarnya dunia kekristenan ini, megahnya gedung, megahnya alat musik, megahnya itu bersorak-sorai gembira dia. Tapi kita di sini yang melihat gereja itu, itu bukan gereja ya. Ya peletakan dasar tapi sedih lah. Coba kita lihat ini Matius ya. Istilah eklesia, gereja, orang yang dipanggil itu ada 114 kali muncul dalam perjanjian baru. 2 kalinya dalam Injil-Injil, itu pun hanya Matius ya, 2 kali. Matius 16, Matius 18, ini yang kita baca sebentar. Sudah gitu ada sekitar 23 kali. Itu munculnya di Kisah Para Rasul, itulah dia gereja yang hasil daripada yang Yesus bangun itu. Di Kisah Para Rasul ada 23, baru sisanya berapa aja? 89 itu yang pengajaran rasul-rasul ya. Surat-surat
Perjanjian baru lah, rasul-rasul itu. Oke, mari kita melihat ya. Jadi bangun gereja, saudara jangan pikir langsung aja kita injilin orang itu jadi batu hidup, kumpul aja di sini. Nggak bisa. Itu bangun gedung atau bangun rumah atau bangun puing-puing. Itu masalahnya. 2.000-3.000 orang itu kumpul belum tentu itu gereja. Ya. Malah lebih besar kemungkinan bukan. Karena 2-3 orang asal dibangun dalam nama Yesus, itu berkumpul dalam nama Yesus, itu di situ Tuhan hadir, itulah rumah Tuhan. Ya, tunggu dulu ya, jangan langsung karena dalam kekristenan ini orang kalau terpanggil dia melayani, apalagi dia banyak karunianya. Karunia mujizat, penyembuhan, nubuat ya. Barangkali banyaklah karunia, berkhotbahnya itu juga manis, bagus, semua kumpul orang. Terus kita bilang, wah gereja, apalagi itu gereja besar, karena pendetanya yang ngumpulin itu besar dan sebagainya. Mari kita melihat dulu ya, apa yang karena hanya Yesus yang bisa bangun gereja. Kalau para pemimpin ini hanya bisa bangun denominasi, kerajaan sendiri. Kalau saudara hebat ya bisa saudara bangun ya kerajaan sendiri, tapi itu bukan gereja, karena gereja hanya Yesus yang bisa bangun dengan aturan tertentu. Nah ini kita lihat dulu aturannya, Matius 16 ya, kita baca dulu. Di sini judulnya perikop ini LAI itu pengakuan Petrus ya. Di sini dikatakan Yesus tanya kepada murid-murid, kamu siapa aku? Tetap Petrus dengan pewahyuan dari Roh Kudus, dia langsung bicara, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi, pemimpin yang ditunggu oleh Israel itu, anak Daud itu, ya. Kau adalah Mesias, the Son of the Living God. Wah ini loh, putra daripada Elohim yang hidup, kata Petrus. Yesus bilang, berbahagialah engkau, bukan manusia yang menyatakan itu, ya. Karena orang Yahudi aja, ahli Taurat, orang Farisi memandang Yesus sebagai apa? Penyesat, ya, orang gila bahkan dipandang itu Yesus itu, ya. Itu makanya ditolak, dibunuh. Orang itu ahli Taurat itu, orang-orang Farisi, orang-orang yang berpendidikan teologi lah pada zamannya itu. Ya Petrusnya sederhana aja, penjala ikan, tapi dapat pewahyuan. Nah ini masalahnya. Ketika dia melihat Yesus, Petrus bilang, kau Mesias, ya putra daripada Elohim yang hidup. Nah baru di sini perhatikan ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Istilah Yunani itu Petros, yang artinya batu. Ya. Engkau adalah Petrus, ya. Petros yang artinya batu. Dan di atas batu karang ini, di atas istilah Yunani Petra atau batu besar. Ya, bukan Petrus. Bukan di atas Petrus itu. Aku akan mendirikan gerejaku. Bukan gerejanya si A, si B, si C yang di dunia kekristenan itu denominasi itu. Denominasi si A, si B, si A. Memang benar, memang punya dia kok itu. Organisasinya punya dia. Ya gerejanya, gedungnya juga punya, barangkali juga punya dia. Semuanya memang punya dia lah. Enggak, yang dibangun Yesus itu bukan begitu. Ada dasarnya. Peletakan dasarnya itu pertama, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang, bukan di atas Petrus ya, bukan di atas pribadi, bukan di atas rasul, katakanlah Petrus rasul, bukan di atas rasul dalam pengertian pribadinya, bukan. Tapi ini Petra dalam arti pewahyuannya itu. Jadi gereja mesti dibangun di atas pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, the Son of the Living God. Jangan buru-buru lagi, karena denominasi juga pada mengakui semuanya Yesus itu adalah Mesias. Tunggu dulu sebentar, ya. Jangan terburu-buru. Yang jelas Yesus bilang ini, aku akan dirikan gerejaku, bukan gereja siapa-siapa, bukan gereja si A, si B, si C, bukan. Tapi gerejaku di atas dasar pewahyuan. Jadi Tuhan Yesus akan berikan dasar pewahyuan yang Mesias, Son of the Living God. Itu secara umum pewahyuan itu ya. Mari kita melihat lagi satu lagi yang
dibilang oleh ini di mana itu? Oh ini bukan ini ya. Yang di sini itu gereja dibangun di atas dasar pewahyuan ini. Perhatikan dulu Efesus. Ini saya pakai Elai ya. Efesus 2 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan karena itu kemudian kamu, ini jemaat di Efesus semua itu, bukan lagi yang asing atau yang berbeda, melainkan sesama warga, orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Karena gereja itu juga adalah keluarga Elohim. Karena dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ingat, bukan dibangun di atas pribadi atau orang, tapi di atas pewahyuan yang diterima oleh para rasul dan para nabi. Jadi kalau orang nggak mendapat pewahyuan pewahyuan rasul dan nabi itu, nggak boleh dia bangun gereja, itu nggak bisa dia letakkan dasar. Misalnya karena seorang gembala saja dia, karena lembut dia, manis lidahnya, menyenangkan orang, kumpul orang, terus dia bilang ini gereja. Nggak bisa, harus ada pewahyuan yang diterima rasul dan nabi itu. Baru bisa ada peletakan dasarnya. Ya, pewahyuannya ya sekali lagi ya, bukan pribadi rasul dan pribadi nabi, itu bukan. Pewahyuan yang Yesus berikan kepada para rasul khusus dan para nabi, itu yang bisa meletakkan dasar gereja. Kalau enggak bisa, udah. Kalau gembala, penginjil, pengajar, enggak bisa. Ya harus ada pewahyuan yang diterima para rasul dan para nabi. Itulah makanya pewahyuan itu dituliskan di pasal-pasal ini. Tulisan ini semuanya ini surat-surat itu rasul-rasul itu. Ya ada beberapa yang misalnya Yudas, ya surat apa barangkali Yakobus, tapi itu juga pengertian kita rasul mesti berarti yang diutus. Bukan harus rasul yang 12 itu plus tambah rasul Paulus, bukan harus itu. Ya, nanti kita ada bicara. Karena kerasulan itu memang akhirnya hilang, makanya gereja enggak bicara ini. Ini ada gereja yang kejatuhan gereja itu, ini tahun-tahunnya ya. Tahun 30 sampai 100 gereja kehilangan pelayanan rasuli. Sudah nggak ada lagi pewahyuan rasul-rasul. Terakhir itu Rasul Yohanes itu. Ya. Dan itu pun gereja udah jatuh. Udah banyak Diotrephes. Ya Rasul Yohanes pun ditolak itu. Dikucilkan dia di Pulau Patmos. Pewahyuan Rasul Yohanes sudah diterima lagi. Makanya nanti kita berani. Nggak ada lagi fellowship. Ya. Coba dulu ya, kita lihat dulu ya. Jadi gereja nggak bisa dibangun oleh siapapun. Kecuali ada orang-orang yang mendapat pewahyuan yang diterima oleh rasul dan nabi. Sebenarnya ditulis di sini pewahyuan yang diterima rasul itu ditulis dalam, setelah ini kan gereja itu di Matius ada 2 kali, ini di Kisah Para Rasul ada 23 kali, sisanya itu 89 kali. Itulah dia pewahyuan rasul-rasul dan nabi-nabi itu tentang gereja itu. Ya. Jadi kalau orang mau dipanggil ya, diutus Tuhan untuk membangun gereja, dia mesti tahu pewahyuan perjanjian baru tentang gereja. Nggak bisa dia karena dia pandai menginjil atau ngambil orang, terus dia kumpulin duitnya lagi dengan ajaran palsu itu, perpuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam lah itu. Terus dia bangun gedung yang besar, bangun organisasi yang besar, terus dia bilang itu gereja. Yesus sudah bilang, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu makanya di kita Wahyu pasal 17 itu perempuan pelacur itu, Big Babel itu ngaku mempelai itu. Lain yang di perempuan yang di Wahyu pasal 12, yang lain ini. Yang di sini itu dihancurkan sampai habis itu. Karena setiap orang pekerjaannya nanti, pelayan-pelayan Tuhan ini semuanya akan dibakar dengan api. Bertahan enggak dia? Apa yang kita bangun? Kalau kita bangun kerajaan sendiri, bangun organisasi sendiri, bangun untuk kemuliaan sendiri, bangun menurut maunya sendiri, bangun menurut aturan sendiri, ini kebakar ini. Ya, kebakar. Nggak bisa bertahan itu. Tapi kalau memang kita dapat pewahyuan bahwa gereja adalah organisme, kita berlaku sebagai salah satu urat-urat atau sendi-sendi itu yang dalam tubuh itu, tidak narik orang, tidak narik duit, tidak nggak ngajarin yang palsu-palsu. Ya, kalau memang kita berlaku sebagai salah satu anggota itu sebagai urat dan sendi, barulah pekerjaan kita bertahan di hari penghakiman, diuji. Masalahnya yang kita bangun ini apa ini?
emas, perak atau kayu, jerami, rumput kering. Ya, tergantung pewahyuan yang kita terima itu apa. Kalau kita seperti para pemimpin denominasi pada umumnya tak dapat pewahyuan tentang gereja dia. Nah, barangkali sekolah teologinya bagus, nggak masalah itu. So, kayak seperti ini. Yang dapat pewahyuan itu Petrus, orang-orang sederhana. Bukan ahli Taurat orang Farisi, Gamaliel ya, kayak Nikodemus, walaupun udah dikasih tahu dia nggak ngerti juga. Tak lahir baru aja nggak ngerti juga dia. Ya. Jadi soal pewahyuan itu nggak ada soal sekolah lah ya, nggak ada soal sekolah. Bahkan Tuhan itu justru memberikannya kepada orang-orang sederhana. Orang-orang sederhana aja mendapatkan pewahyuan tentang gereja itu, dan dia berlaku seperti seorang yang membangun gereja. Ya. Jadi di sini Paulus bilang gereja dibangun di atas dasar pengajaran atau pewahyuan para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Memang seperti yang Petrus bilang, engkau adalah Mesias, the Son of the Living God. Itu batu penjurunya, pewahyuan batu penjurunya. Paulus juga itu, ajarannya apapun dia fokusnya, dialah yang saya beritakan, Kristus, Christ in you. Jadi batinnya, Christ in you, the hope of glory, the kingdom of God is within you. Jadi fokus pengajaran Paulus itu adalah harta dalam bejana tanah liat. Itulah pewahyuan yang diterima oleh Paulus dan dia menyampaikannya itu. Kalau bilang kekristenan, pewahyuannya itu lahiriah. Karena kalau dibilang pendeta besar, pasti yang besarnya itu gedungnya, orang yang ditariknya banyak, uangnya diterima banyak, semuanya barangkali sekolah teologinya bagus, lahiriah. Itu dunia kekristenan. Hikmatnya juga hikmat lahiriah. Kalau ini hikmatnya hikmat Kristus yang di dalam batin. Beda itu. Coba dulu ya. Jadi saudaraku, gereja meletakkan dasar, kalau Zerubabel meletakkan dasar itu ya. Di tempatnya ada aturannya itu, korbannya juga harus aturan sesuai aturan Musa, yaitu konteks dia. Konteks perjanjian lama membangun bait suci juga agak gampang. Orang di Babel itu, saudara jangan pikir orang di Babel itu orang-orang sederhana secara manusianya itu, enggak. Justru yang diambil, yang dibuangnya itu dan ditawan ke Babel itu orang-orang yang raja-raja, pembesar-pembesarnya, atau ada sebagian yang dibunuh juga. Itu yang miskin, yang peladang suruh jadi petani sama Nebukadnezar itu, menjadi petani-petani atau peladang-peladang. Orang-orang miskin, orang susah, ditinggal di Yerusalem. Ya. Tapi nanti dipajakin tuh hasil taninya, dipajak sama raja. Yang bagus-bagusnya ada di Babel. Jadi dunia kekristenan, saudara jangan pikir itu orang-orang sederhana, enggak. Itu orang-orang yang dunia kekristenan itu, para pemimpinnya itu orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Nanti saya mau bandingkan pelayan yang menurut Tuhan itu. Ini jelas orang banyak. Pertama, banyaklah yang cakap, lidahnya manis. Dia bisa membangun hubungan, kepemimpinannya bagus. Dia manajer yang hebat. Kalau orang bego mana mungkin jadi manajer. Ya, saya nggak bilang yang dipilih Tuhan artinya kita harus jadi bego gitu. Jangan dulu, tunggu dulu. Ini jelas orang-orang yang bikin planning, organizing, leading, controlling itu para manajer di dalam dunia kekristenan itu bukan orang-orang yang kayak ahli Taurat orang Farisi, kan bukan orang-orang yang sederhana itu. Ya, di zaman Yesus itu orang-orang yang sekolahan rabi, sekolah-sekolah rabi lah ya. Gamaliel ya, seorang yang, dan dia dihormati oleh orang banyak. Mari dulu saya melihat dulu. Pewahyuan itu diterima oleh orang yang menerima hikmat itu. Coba dulu kita lihat ini sambungannya ya. Ya. Itu kita ambil dulu contoh jemaat Korintus. Siapa orang-orang yang dipilih Tuhan itu? Ya, Paulus ini kasih tahu. Ayat 26. Sebab kamu di 1 Korintus 1 ayat 26. Sebab kamu lihat panggilanmu saudara bahwa tidak banyak orang yang berhikmat menurut dunia ya, secara daging, secara malahiriah. Tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Tetapi Elohim telah memilih pertama apa yang bodoh dari dunia, ya. Termasuk kalau saya terapkan di sini dunia kekristenan, bodoh lah dianggap ya. Terus apa yang lemah? Saya baca aja ini, saya pakai ILT ya. Ketiga, apa yang terpandang, apa yang tidak terpandang. Keempat, apa yang hina, dan yang kelima apa yang tidak berarti, ya.
supaya Tuhan itu membuat yang berarti itu ya jadi tidak berarti ya. Ayat 30 ya. Namun kamu oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang bagi kita telah menjadi hikmat. Saya bandingkan saudara. Kalau orang membangun gereja atau bangun denominasi dalam dunia kekristenan, saudara pasti punya hikmat. Hikmat duniawi. Harus. Engkau harus jadi manajer yang bagus, kepemimpinanmu mesti bagus. Kalau engkau nggak bagus, apa yang bisa dibangun, ya? Kalau nggak bisa bikin planning, organizing, leading, controlling sebagai para manajer, nggak bisa. Ya ngawur lah ya, paling terkumpul lah 20-30 orang barangkali. Terkumpul juga. Tapi kalau mau besar, nggak bisa. Kalau engkau harus punya karakter seorang manajer yang bagus lah. Nggak perlu kenal orang ya, mungkin lah kenal lagi. Sudah 1.000, 2.000, 3.000, udah bahkan ratusan ribu, ya. Lain ya hikmat Kristus. Tapi kalau di sini yang Tuhan panggil, engkau akan memiliki hikmat Kristus walaupun engkau dipandang ada 5 pelayan ini. Kalau di sini Rasul Nabi pengajar itu pelayan-pelayan berhikmat menurut dunia kekristenan ini dibanding dengan pelayan-pelayan kebodohan ini. Ini yang apa yang bodoh, apa yang mana dia yang nggak berhikmat, tapi hikmatnya beda lah, dia hikmatnya hikmat Kristus. Ini berarti apa yang bodoh, yang lemah ya, tidak terpandang, hina dan tidak berarti menurut hikmat dunia kekristenan. Tapi menurut Tuhan inilah yang berhikmat, yang memiliki hikmat Kristus. Hikmat Kristus itu membuat kita menyatakan firman Tuhan apa adanya. Hikmat Kristus membuat kita mengerti, mendapat kewahyuan tentang gereja. Pewahyuan Rasul Nabi yang dinyatakan dalam kitab Perjanjian Baru itu kita bisa terima itu. Bukan karena kita hebat seperti yang di dalam kekristenan, enggak. Kita bahkan menurut mereka kita ini orang-orang yang bodoh, yang lemah, yang enggak berhikmat, yang macam-macam. Tapi justru itulah Tuhan memberikannya itu. Umat pilihan Tuhan, makanya saya bilang itu Watchman itu dia bilang umat pilihan Tuhan itu bukanlah orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan, bukan. Karena kalau orang terkenal dalam dunia kekristenan pastilah mereka punya hikmat menurut dunia kekristenan itu. Hikmat manajer lah, ya. Engkau kalau nggak punya hikmat manajer mau jadi apa? Mau jadi pemimpin di dunia kekristenan? Nggak mungkin, ya. Tapi di sini hikmat Kristus ini orang-orang yang bodoh menurut mereka itu. Karena di sini nggak ada boleh menyenangkan manusia ini. Oh, nggak ada ini. Paulus bilang kalau aku menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Misalnya kita khotbah depan orang kaya. Kalau dalam kekristenan tuh beda itu, beda. Nggak usah menafik lah. Saya tahu kok. Saya pernah masuk dalam perkumpulan itu kalau datang konglomerat. Kalau saya sebut namanya pasti sudah tahu itu. Saya juga baru lihat itu konglomerat. Duduknya datang para penatuannya pun nyambut. Duduk di depan karena nggak bisa ketahuan. Kalau saya berkali-kali juga di taman itu kalau orang susah nggak hilang datang nggak dibiarin aja. Tapi kalau orang kaya yang pernah itu perpuluhannya 1M karena dia punya pabrik. Ini teman saya yang cerita ini. Masukannya 10M per bulan. Ya. Per bulannya kan 1M tuh. Didatangin. Ini pendeta besar, sangat besar sekali. Didatangin kalau dia nggak datang. Kenapa? Karena itu uangnya. Jadi beda, ya beda. Makanya kalau di sini kita yang dapat wahyuan gereja dan organisme, kita punya hikmat Kristus tapi, ya hikmat di mana kita menyampaikan apa adanya untuk menyenangkan Tuhan. Hikmat di mana kita menyampaikan kebenaran tanpa memikir-mikir atau bagaimana lah. Kita nggak mikir harga diri kita lagi, nggak ini. Kita yang penting Tuhan, ini adalah firman-Mu, ini adalah kemuliaan-Mu, ini adalah kehendak-Mu. Aku menyampaikannya. Bahkan ketika kita ketemu Tuhan Yesus sudah katakan, aku engkau hamba yang tidak berguna. Engkau hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau engkau punya yang dipanggil hanya untuk dunia kekristenan ini, tapi bukan bangun gereja ya, bangun denominasi, itu jelas itu. Bedakan ini dengan bangun gereja. Bangun gereja itu harus ada pewahyuan. Pewahyuan diterima oleh para rasul dan para nabi. Perjanjian baru ini dibeberkan itu semua. Saudara kalau membaca kisah para rasul aja lah dulu, ya yang dibangun Yesus di gereja itu. Udah ketahuan kan bedanya? Di situ ada 70 istilah roh dalam 28 pasal itu. Artinya semuanya diatur roh. Tidak ada yang apa yang diperbuat oleh para pemimpin denominasi, tidak ada yang diperbuat oleh Rasul Petrus,
Paulus atau si Rasul Yohanes. Nggak ada. Ya, kalau di sini untuk membuktikan saya pelayan Kristus, nah, dia akan tunjukkan hasil-hasilnya. Ada seorang khotbah itu dia sedang mengkritik apa itu namanya apologet Kristen yang dibilang preman rohani. Dia bilang mana hasil pelayanannya? Maksudnya itu pelayanannya berapa jemaatnya, berapa gedungnya, berapa yang dikumpulkan uang. Itu maksudnya. Saya tahu itu, walaupun tidak disebutkannya itu. Tapi kalau di sini, oh saudara, waktu waktu Paulus mau menunjukkan dirinya pelayan Kristus, yang ditunjukinya itu kesusahannya. Saya dipukul 40 kali kurang 1 pukulan, kena karam kapal, saya di Hindia, sering kelaparan, sering terbalik gitu loh. Pokoknya apa yang ditunjukkan dalam perjanjian baru itu, bahkan di dalam kisah para rasul, oleh rasul itu beda dengan yang ada di dalam kekristenan ini. Beda. Kalau orang pilihan Tuhan melihat dia, bedanya tuh kayak langit dengan bumi. Soalnya yang di sini hikmat manusiawi, yang di sini hikmat Kristus. Yang di sini pewahyuan yang diterima Rasul Nabi, di sini aturan sendiri kok. Ya, beda. Ya, yang ngerti-ngertilah ya. Jadi sebagaimana Zerubabel meletakkan dasar itu, demikian umat pilihan Tuhan yang keluar dari Babel itu meletakkan dasar itu atas dasar pewahyuan yang diterima oleh Rasul dan Nabi. Haleluya. Amin.